Tuan Guru Bajang bilang Yakut Khalil itu putra ulama besar. Respon TGB terkait pengeras suara masjid. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia HM Zainul Majdi. Pertama, menurut saya yang paling penting ya, ada satu poin yang menurut saya penting ya, bahwa saya dan kita semua kan yakin ya, niat dari Menteri Agama itu pasti baik ya. Jadi niat dari Menteri Agama itu saya yakin betul, hakul yakin adalah baik. Karena beliau kan juga seorang tokoh ya dari organisasi Islam yang terbesar, kemudian juga putra dari seorang ulama besar ya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Khalil Bisri ya. Jadi niat beliau pasti baik, itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam dalam tataran surat edaran itu menurut saya ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Ya katakanlah sebagai bahan untuk mungkin mengkoreksi ya. Yang pertama, bahwa salah satu kaidah paling mendasar di dalam membuat satu kebijakan publik itu kan ada yang disebut dengan kaidah imparsialitas. Imparsialitas itu artinya rata, seimbang, adil, tidak memihak. Nah, karena itu kalau ingin menciptakan pengaturan yang terkait ya, ini kalau perlu memang diatur, dianggap perlu untuk diatur hal-hal yang terkait dengan pengeras suara rumah ibadah, maka seharusnya yang diatur itu bukan hanya masjid dan musola ya. Karena kan pengeras suara itu tidak hanya dipakai di masjid dan musola ya, tetapi ya di rumah-rumah ibadah yang lain itu juga ada pengeras suara, dan juga ada momen-momen di mana acara-acara ritual keagamaan itu juga mengeluarkan suara yang cukup besar. Nah, sehingga menurut saya kalau memang mau membuat suatu surat edaran untuk mengatur penggunaan pengeras suara di rumah ibadah ya, itu jauh lebih baik ya, tidak hanya menyangkut masjid dan musola tapi rumah ibadah ya. Sehingga tidak kemudian menciptakan kesan bahwa seakan-akan yang berpotensial mengganggu ya ketenangan atau ketentraman itu hanya suara yang keluar dari masjid dan musola. Ya kan kita tahu misalnya di beberapa daerah itu rumah-rumah ibadah non-Islam itu kan juga punya mengeluarkan suara juga kan ya, kidung-kidung atau lagu-lagu pujian ya, lagu-lagu keagamaan gitu. Jadi menurut saya kalau mau membuat pengaturan, maka yang diatur jangan hanya masjid dan musola. Tetapi oleh para pembenci ini, framingan itu sangat menyudutkan, seolah-olah bahwa Gus Yakut itu biadab, Gus Yakut itu kurang ajar dengan menyamakan masjid suara azan dengan anjing, seolah-olah begitu framingnya. Padahal kalau yang saya pahami tidak begitu. Gus Yakut tidak menyamakan suara azan dan anjing, hanya memberikan contoh lain mungkin agar mudah dipahami. Sedang menjadi gorengan, Gus Yakut dianggap telah menistakan azan, Gus Yakut dianggap telah melukai hati umat Islam. Bahkan ada yang mengatakan katanya Gus Yakut menyamakan bahwa masjid dikelilingi anjing. Sungguh sangat berlebihan dan framing yang jahat. Yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB merespon surat edaran dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengenai pengeras suara masjid. TGB yakin niat dari Menteri Agama Yakut Khalil itu baik. Ia menyebut Yakut Khalil sebagai seorang tokoh dari organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kemudian juga putra dari seorang ulama besar, Al-Maghfurlah Kiai Khalil Bisri Rembang. Jadi niat beliau baik, pasti itu yang pertama. Yang kedua, kata TGB dari surat edaran itu memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagai bahan untuk mengoreksi, yang pertama, salah satu kaidah paling mendasar di dalam membuat suatu kebijakan publik itu adalah imparsialitas. Artinya, rata, seimbang, adil, tidak memihak. Karena itu, kalau ingin menciptakan pengaturan, maka harusnya yang diatur itu bukan hanya masjid dan musola. Ketua Umum PP Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI ini mengungkapkan, pengeras suara tak hanya digunakan untuk musola dan masjid.
Pengeras suara juga dipakai di tempat ibadah yang lain. Ada momen-momen di mana acara ritual keagamaan itu juga mengeluarkan suara yang cukup besar. Sehingga menurut dia, kalau memang membuat suatu surat edaran untuk mengatur penggunaan pengeras suara di rumah ibadah lebih jauh, yaitu jauh lebih baik, tidak hanya menyangkut masjid dan musola. Hal itu sebaiknya dilakukan supaya tidak menciptakan kesan bahwa seakan-akan yang berpotensial mengganggu ketenangan atau ketentraman itu hanyalah suara yang keluar dari masjid dan musola. Sementara semua tahu, rumah ibadah non-Islam juga mengeluarkan suara kidung-kidung, lagu-lagu pujian, lagu-lagu keagamaan. Dr. ahli tafsir ini juga menambahkan di banyak tempat di Indonesia, sesungguhnya masjid itu tidak hanya tempat berkumpul untuk sholat. Pengeras suara masjid itu juga tidak hanya berfungsi untuk digunakan azan dan iqamat saja atau mengaji. Di banyak tempat di Indonesia, juga di Lombok, rata-rata masyarakat menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan. Pengeras suara di masjid itu juga digunakan untuk mengumumkan ada kematian, kegiatan gotong royong, dan kegiatan masyarakat lain. Pengeras suara masjid atau musola memiliki juga fungsi sosial budaya. Jadi menurut TGB, di daerah-daerah seperti NTB justru pengeras suara masjid itu bukan mengganggu, namun sebaliknya malah menjadi rujukan dari masyarakat di desa. Karena itu sekali lagi bisa juga digunakan untuk banyak pengumuman yang menjadi perhatian dari masyarakat. Yang justru bermasalah, kata TGB, adalah di masyarakat perkotaan. Di perkotaan tidak hanya satu agama seperti di Jakarta, penduduknya heterogen, memungkinkan untuk diatur. Meskipun begitu, kata TGB, pengaturan ini lebih baik diserahkan kepada kearifan bersama. Di Indonesia, ada forum kerukunan umat beragama. Sesuai namanya, forum ini kerjasama untuk umat beragama. Untuk daerah-daerah tertentu di mana masyarakatnya sangat heterogen, diatur penggunaan pengeras suara di rumah ibadah itu sesuai dan tak terlalu besar. Diserahkan kepada FKUB untuk kemudian membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan itu lahir dan dibicarakan di tingkat masyarakat, yang disepakati itu akan jauh lebih mudah diterima dibanding surat edaran yang isinya berlaku untuk semua, padahal situasi masing-masing daerah itu berbeda. Dijelaskan GP di NTB, yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, suara dari masjid yang dirindukan, suara yang justru menjadi penyejuk, tidak ada yang merasa terganggu.